Dipersembahkan oleh Didukung oleh Oke, kita bagi durasinya ke yang lain ya. Saya ke Pak Misbakun, tadi sempat disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan off taker itu harus bisa juga menjadi salah satu alternatif solusi begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Misbakun? Gini, kalau kita bicara off taker, ini kan ada peran private kan di sana ya, peran private. Ini kan off taker di properti kan, off taker properti. Ini ada tapera yang selama ini jarang kita bicarakan. Kemudian ada generasi Z, ya generasi Gen Z yang tadi disampaikan oleh Pak Adrian itu mereka nggak penting punya rumah itu. Mereka di kos-kosan juga nggak apa-apa. Sewa aja lah gitu. Sewa aja gitu. Nah, off taker yang seperti ini kalau menurut saya tapera bisa menyediakan menjadi salah satu off taker. Saya kebetulan saat undang-undang tapera itu dibentuk, saya salah satu pimpinan di sana, dan ini sebenarnya adalah intervensi negara setelah undang-undang perumahan itu selesai. Undang-undang perumahan itu selesai memberikan mandat dibentuknya sebuah lembaga mengenai bagaimana melakukan upaya kolektif secara kegotong royongan untuk membangun sistem pembiayaan sektor perumahan. Makanya diberi mandat untuk membuat iuran bersama, ya kan, pooling fund. Dan pooling fund itu adalah semua pekerja baik formal maupun informal untuk mengumpulkan dalam bentuk tabungan perumahan. Nah, salah satu skema yang disediakan adalah memiliki rumah pertama, renovasi, atau kemudian negara menyediakan rumah sewa untuk disewa oleh siapapun. Warga negara termasuk oleh peserta iuran itu. Dengan catatan harga terjangkau ya? Lah, salah satu infrastruktur yang bisa kita siapkan, misalnya Sumarekon atau Pak Tung atau Mbak Tia menyediakan infrastrukturnya dan kemudian dibeli oleh tapera dan kemudian disewakan. Ini menjadi penting. Nah, bagaimana cara mekanismenya? Bisa juga misalnya yang menyediakan perumnas. Atas apa? Misalnya contoh sederhananya nih. Ini kan masalah skema. Kereta api ini kan punya lahan di kawasan-kawasan yang tadi disebutkan oleh Pak Adrian. Orang tinggal jalan kaki aja ke infrastruktur transportasi. Di sana dibangun perumahan yang besar, tentunya enggak landed, tentunya dengan high risk building. Kemudian dibeli oleh tapera, tanahnya masih punya negara dan disewakan. Ya kan? Ya. Developernya misalnya siapa dan sebagainya. Itu kan menjadi menarik. Menariknya apa? Ada off taker yang kemudian menjadi penjamin bahwa dari sisi demand side itu sudah ada. Dan ini salah satu solusi. Nah, cuma permasalahannya masyarakat paham nggak dengan fungsi tapera ini. Tapera ini begitu mau disosialisasikan dengan masif, kemudian dicurigai. Seakan-akan bahwa kok saya dipungut lagi. Sama ketika kami di DPR itu menginisiasi soal tambahan iuran dana pensiun. Masyarakat kita yang konsumtif ini ingin semua uangnya itu dikonsumsi dan kemudian habis di sana tanpa memikirkan dana pensiun mereka. Akhirnya setelah mereka usia produktifnya habis, menjadi pensiunan, akhirnya mereka menerima bansos. Ini kan nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di saat produktif mereka harus memberikan iuran tambahan pensiunnya. Kita ini contoh, mengagumi negara-negara Skandinavia, kayak Denmark, Swedia, Norway, di mana pelayanan kesehatannya gratis, sekolahnya gratis, ininya gratis, pensiunnya pun mereka nikmat. Tapi mereka nggak tahu, hampir 45-65% penghasilan mereka dipungut di depan. Itu. Kita mau nggak kayak begitu? Lah kita ini contoh, kita pengen punya rumah yang murah, pembiayaan tadi disampaikan, terjadi mismatch yang serius di sektor perumahan ini. Bayangkan, kita ini disuruh bunga di bawah 5%, FLPP.
disuruh 5%. Bagaimana mungkin BSI bisa dapat fund 5%? Di sektor mana aja? Nggak mungkin. Pasti mereka ngeblend dengan segala banyak skema. Lah, kemudian inilah lahirnya Tapera, itu lahir sebuah funding yang besar di sektor perumahan dan kemudian di klaster untuk sektor perumahan itu sendiri. Makanya saya sebenarnya menyampaikan ke Pak Purbaya, kalau untuk BSI, untuk BTN, itu sektor perumahan, pemerintah jangan minta 4%. Itu. Pemerintah harus mencari yang lebih rendah. Karena mereka memanfaatkan untuk hal-hal yang sangat fundamental. Harusnya pada saat itu tidak boleh kemudian on board semua, cross boardnya semua. Kalau BSI dan perumahan, untuk BSI dan BTN, SAL yang dialokasikan di sana, dikhususkan untuk sektor perumahan, pemerintah hanya minta 2% atau 1,5%, atau kalau perlu cuma 1%, dan silakan disalurkan untuk masyarakat yang memanfaatkan sektor perumahan, blocking fund. Lah di situ tuh yang lebih penting, lebih fundamental. Kalau untuk BNI, BRI sama Mandiri dipakai untuk sektor korporat, 4% nggak apa-apa. Itu. Lah inilah yang pentingnya kita kemudian negara ini memikirkan itu. Bahkan saya sampaikan ke Pak Ara pada saat itu dengan Bank Indonesia, IKLM, insentif likuiditas makroprudensial. Kalau perlu ada burden sharing secara khusus, blocking fund, yang dari pemerintah dan disupport oleh bank sentral, untuk apa? Pembiayaan sektor perumahan yang berbunga murah. Dan kemudian itu dananya itu di klaster sendiri. Kalau kita mau serius, saya yakin itu akan bisa diatasi. Akan bisa diatasi. Karena apa? Kalau enggak, dicampur, dimix semuanya, itu masih mix match. Bagaimana mungkin mereka akan bersaing daripada saya jualan perumahan, mendingan saya beliin SBN, saya dapat 6%, saya beliin SRBI dapat 6, sekian persen. Baik. Lah inilah yang kalau menurut saya hal yang serius. Lah Tapera itu menjadi salah satu hal yang serius lain yang harus kita siapkan dalam sisi apa? Housing finance, mortgage financing kita ini harus serius. Memang kemudian BPJS menyampaikan, BPJS kita punya sektor perumahan, tapi BPJS tenaga kerja itu kan cuma program, bukan main course-nya itu, main mandatnya itu adalah sektor perumahan. Lah inilah kalau menurut saya, ini kesempatan kita memperkuat Tapera. Kebersamaan kita, bagi orang yang ingin ikut partisipasi Tapera, kalau dia udah punya rumah, dia akan bergotong royong bersama-sama. Dia bisa pakai untuk renovasi, dia pakai sistem sewa tadi, dan bisa dipakai di saldo akhirnya kalau dia masa manfaatnya akhir dia bisa ngambil. Mas Miftakun, ada tidak sih rekomendasi lagi kepada pemerintah selain Tapera tadi ya sebagai off taker, tapi juga insentif pajak pembelian misalnya, apakah perlu didorong ke arah sana agar bisa mengerek pertumbuhan industri properti kita? Gini, kalau MBR, FLPP, rumah bersubsidi itu semua fasilitas sudah dapat, semuanya udah dapat, PPN-nya udah nggak kena, ya kan? PPHTB ya, PPHTB-nya udah dibebasin semuanya. Itu semua insentif udah diberikan oleh pemerintah. Bahkan tingkat suku bunga pun diinsentif. FLPP itu intervensi negara yang sangat besar. Tiap tahun kita itu di Komisi 11 itu memutuskan FLPP itu jumlahnya puluhan triliun. Puluhan triliun. Dan itu kita minta dikembangkan menjadi skema pembiayaan. Maka kita punya SMF, itu sarana multigria infrastruktur. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk secondary mortgage, tapi mereka kita minta untuk mengenlarge semua housing fund, mortgage fund di sana itu supaya lebih produktif lagi dikelola. Cuma kembali kepada apa? Kita itu ada sistem bunga yang mau tidak mau harus kita turunkan. SBN kita, SRBI kita, di pasar uang antar bank, PUAP kita, itu kan nggak sehat juga. Ini, lah kita mau nggak mau kita harus sampaikan ini. Untuk apa? Ada sektor yang mau tidak mau urusan pangan, sandang dan papan. Papan ini kita tidak pernah melakukan intervensi yang memadai. Nggak pernah kita melakukan intervensi yang memadai. Lah, ketika kita berusaha melakukan intervensi dari sisi keuangan hanya pada alokasi MBR. Karena perumahan ini kalau kita bagi ada
40% orang yang MBR, 40% lagi orang menengah, 20% lagi ini kelasnya Pak Tung. Pak Tung, berapapun mereka akan beli. Rumah dia itu bukan rumah pertama, rumah kedua, bukan. Rumah ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya untuk diinvestasikan. Lah, negara intervensi di mana? Ya di 40%. Karena ini mandatori undang-undang, mandatori konstitusi, bagian dari apa? Welfare state. Lah inilah kalau menurut saya, kita harus memperkuat mortgage fund kita. Housing fund kita harus kita perkuat. Kita tadi, saya ada pesan yang sangat kuat tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pemukiman. Saya senang karena Pak Menteri Pemukiman memahami, Pak AHY sangat memahami sektor properti ini tadi. Kalau kita ketemu pejabat yang pintar, itu kan kita senang. Dia akan melakukan upaya-upaya konsolidasi yang memadai, siapa saja stakeholder, di sektor mana saja bottleneckingnya. Kita di DPR ini kan mana bottleneckingnya kita rapiin lah. Jangan sampai jadi sumbatan, kita drain aja sekalian. Lah kalau sumbatan-sumbatannya itu di sektor-sektor yang lain, dorongan kita kebetulan ini kita punya Menteri Keuangan yang agak koboi sedikit, agak koboi sedikit. Yang istilahnya itu fiskal yang hati-hati, tapi ekspansinya juga dapat, nah, kan? Lah inilah yang momentum semua ini. Pak Prabowo ini memberikan banyak momentum baru kepada kita, memberikan kesempatan untuk semuanya berkembang. Nah, perumahan ini 3 juta rumah, ini salah satu sektor yang diharapkan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi. Lah, kalau dorongan pertumbuhan ekonominya, sektoralnya tidak kita kembangkan, ya berat. Lah, kuncinya adalah sektor apa? Pembiayaan. Kalau pembiayaannya, karena apa? Nggak mungkin siapa yang beli rumah pertama cash itu hanya anaknya konglomerat udah. Itu nggak ada. Semuanya skema di dunia itu housing itu selalu. Lah berikutnya apa? Pendalaman pasar keuangannya. Ketika dia menjadi aset kredit, aset perbankan, bagaimana kemudian itu menjadi produk derivatif yang tetap produktif. Dan kembali lagi ke sektor perumahan. Lah circle sektor housing market inilah yang harus dibangun. Pendalaman produknya seperti apa, dan tentunya harus ada intervensi negara. Itu yang paling penting. Dipersembahkan oleh didukung oleh